Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kembali lagi di channel Arah Senja. Masih bersama Hanum di sini yang akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Istriku Menjadi Pembantu Karena Ingin Berikan Anakku Jajan, part 3. Sebelum bercerita, Hanum berharap untuk like dan subscribe channel ini. Bu, jangan salah paham. Aku hanya khawatir dengan keadaan ibu. Sahutku pada ibu. Sepertinya aku harus tanyakan padanya. Ada kejadian apa saat aku dan Sisil merantau? Itu tadi Sisil bicara apa? Tanya ibu menyelidik. Bu, sepertinya memang harus tanya langsung kepada ibu. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa? Ibu bingung kamu bicara apa? Bu, ada kejadian apa waktu aku dan Sisil berada di kota? Ibu terdiam. Tangannya saat aku genggam ia lepaskan. Seketika ibu berubah dingin. Seandainya bapakmu masih sama-sama kita, ibu tak akan mengalami hal itu, ungkap ibu kini senduh. Bu, jangan nangis, aku hapus air matanya. Kini ibu melepaskan isi hati yang telah lama ia pendam. Farhan, ibu mau cerita, tapi takut kamu marah pada ibu, ucap ibu kini berusaha menutupi kebohongan. Cerita bu, kalau ibu tidak cerita bagaimana aku bisa tahu apa yang ibu rasakan, ungkapku sambil memohon. Jangan sekarang ya, karena tidak akan selesai. Besok pagi, ibu janji akan cerita. Saut ibu mengakhiri pembicaraan, lalu ibu pergi dari kamarku. Semoga saja esok hari ibu ceritakan kejadian yang sebenarnya, agar aku dan Sisil dapat menyelesaikan masalah ini. Begitupun dengan Elena. Elena, aku harap kamu paham dan mengerti posisiku ini. Ya Tuhan, lindungi rumah tanggaku. Juga lindungi ibuku. Aku sayang keduanya. Tidak ada yang aku bedakan. Keduanya terpenting dalam hidupku. Pagi ini, pagi kedua kalinya aku tak mendengarkan tangisan anak-anakku. Tak mendengar celotehan si kecil, Vida. Rasanya rindu ingin mencium mereka, buah hatiku dan Elena. Biasanya tiap pagi Elena siapkan sarapan untukku. Meskipun setahun belakangan ia mengalami goncangan terhadap ibuku. Namun, ia masih dapat tersenyum di hadapanku. Ia mampu menyembunyikan perasaan itu. Sarapan pagi ini ada nasi goreng buatan ibu. Tampak fresh sekali wajah ibu. Semoga saja ia mampu bercerita keadaannya di kampung dulu. Bu, ibu kelihatan fresh sekali. Sudah siap bercerita? Tanyaku dengan melontarkan senyuman. Ibu belum siap cerita. Katanya hari ini mau liburan dengan Sisil. Memang tidak jadi? Tanya ibu. Astaga, aku lupa akan janji semalam pada ibu. Iya bu, aku lupa bicara pada Sisil. Atau Sisil disuruh kesini saja bu. Ibu mau cerita nggak kalau ada Sisil? Tanyaku merayu ibu. Ibu terdiam sejenak. Wajah yang tadinya sumringah saat ingin liburan, kini berubah tegang. Ya sudah, ibu akan cerita hari ini kalau ada Sisil di sini. Tapi ibu mohon pada kalian, jangan emosi pada ibu. Ucap ibu, membuatku berpikir keras. Ada apa sebenarnya? Sampai ibu takut dimarahi oleh anak-anaknya. Ya sudah, aku hubungi Sisil dulu bu. Baru saja mengambil ponsel. Ternyata Sisil sudah diantar oleh suaminya Arga Yusuf. Assalamualaikum, ucap Sisil baru datang. Pintu sudah terbuka, jadi ia nyelonong masuk. Waalaikumsalam, baru saja Farhan mau hubungi kamu. Arga mana? Tanya ibu, karena kelihatannya Sisil hanya diantar sampai gerbang. Sudah berangkat ngantor bu, saut Sisil. Syukurlah suaminya Sisil tidak berada di sini, karena ini akan membicarakan masalah ibu. Rasanya agak sungkan jika ada orang lain. Meskipun ia adalah suami Sisil. Kamu sudah sarapan? Tanya ibu menawarkan anak bungsunya. Sudah bu, sautnya. Lalu kami pindah ke ruang keluarga untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu yang belum siap bercerita, kini agak sedikit berkeringat. Sepertinya rahasia besar ibu ini memang sangat pelik. Sehingga ibu tak mampu menopang masalah ini sendirian. Dan Elena lah yang jadi sasarannya. Bu, sebenarnya ada apa? Apa yang ibu rahasiakan dari kami? Farhan mohon, jangan ada yang disembunyikan lagi. Ucapku menyelidik. Ibu melihat ke arahku, lalu pindah sorotan ke Sisil. Ia tampak cemas untuk bercerita pada kami. Bu, Sisil siap mendengarkan cerita ibu. Ujar Sisil menggenggam tangan ibu. Lalu ibu tersenyum tipis ke arah Sisil, dan ibu mulai bercerita. Saat itu kalian berdua sudah merantau. Ibu ditinggal sendirian di rumah. Gubrak! Suara pintu ada yang dobrak begitu saja. Saat itu aku sedang mencuci pakaian. Ada laki-laki masuk begitu saja. Pagi itu masih teramat sepi.
tiba-tiba laki itu menyekapku dan melakukan tindakan yang tidak senonoh kepadaku. "Tolong!" teriakku kencang, tapi tak ada yang mendengar. Aku sendiri tidak tahu siapa laki-laki yang menyekapku, karena mata ini ditutup olehnya. "Diam!" Tamparan keras tepat mengenai pipi, dan seketika pingsan karena tamparan itu. Dan saat terbangun, warga sudah ramai mengelilingi rumah, termasuk RT setempat. "Bu Marni, kok memasukkan laki-laki di rumah? Bu Marni harus angkat kaki dari kampung ini," ujar RT setempat memberikan sanksi padaku. "Pak, saya tidak tahu kejadian sebenarnya. Tadi saya pingsan. Tadi tetangga ibu bercerita sebagai saksi, katanya ibu yang mempersilahkan laki-laki itu." "Wajahnya seperti apa? Aku pun tak tahu rupanya," sahutku mengelak. "Pak, saya mohon, saya tidak tahu menahu soal ini, jadi tolong jangan usir saya. Nanti anak-anak saya kalau pulang kampung singgah di mana?" Kemudian muncul sosok laki-laki. Itu orang yang tadi suaranya mirip, tapi ia datang seakan-akan mengaku pahlawan. "Saya bersedia menikahi Bu Marni agar tidak ada timbul fitnah. Saya mohon setelah saya menikahinya, tidak ada lagi yang menggunjing Bu Marni." Lalu aku dan laki-laki yang ternyata bernama Sutrisna dinikahkan secara siri. Begitulah cerita sesungguhnya. Ibu selesai bercerita. Kami berdua tercengang. Kenapa bisa ini terjadi dan ditutupi selama bertahun-tahun? "Ya Allah, Bu, kenapa ibu tidak cerita tentang ini? Ini rahasia besar loh, Bu," ungkapku memeluknya saat ibu selesai bercerita. "Ibu takut kalau kalian marah pada ibu, tidak bisa menjaga diri di kampung." "Lalu, laki-laki itu sekarang kemana?" "Ada di kampung, ia bersama anak ibu yang masih balita." Seketika aku melepaskan pelukannya terhadap ibu. Ternyata ibu memiliki anak dari orang itu dan masih balita. "Bu, jangan bohong pada kami," ucap Sisil. Ibu berkata jujur, ibu punya anak laki-laki dari pernikahan siri, namanya Angga. Ia tinggal di kampung sama bapaknya. "Bu, kenapa ibu mau?" tanyaku kesal. "Ibu diancam, mereka akan usir ibu dan akan bilang pada kalian. Rahasia besar seperti itu sekampung tahu, tapi anak-anak ibu tidak tahu." "Astaga ibu," ujar Sisil kesal. "Lalu bagaimana dengan surat gadai tanah itu?" "Iya, ibu gadai tanah setahun lalu. Karena suami baru ibu minta bikin rumah. Tiba-tiba darahku mendidih mendengarnya. Bisa-bisanya ada laki-laki yang memanfaatkan wanita sudah berusia di atas 40 tahun sebagai pohon uang." "Ibu!" teriakku keras, membuat wajah ibu ketakutan. Aku kesal, sangat kesal mendengar cerita ini. "Bu, lalu kenapa ibu membenci Mbak Elena?" tanya Sisil kini penasaran. "Hidup ibu berantakan begini gara-gara wanita yang merebut bapak kalian. Elena itu sama wataknya seperti wanita itu." "Bu, tidak semua wanita bersuku yang sama dengan watak yang sama," ucap dengan wajah memerah. Sungguh kesal dibuatnya. Gara-gara wanita yang bersuku sama dengan Elena, hidup ibu hancur. Seandainya wanita itu tidak mengganggu keluarga kita, pasti tidak akan begini. Ibu pasti hanya punya anak kalian." "Bu, tidak seperti itu." "Sama, buktinya Elena ia hanya berikan uang ibu 700.000 setelah kalian menikah," saut ibu kini berapi-api. Ia membahas terus uang yang aku berikan setelah menikah. "Bu, kita harus ke kampung. Aku tidak mau laki-laki itu menggerogoti ibu," sahut Sisil. Sepertinya memang laki-laki itu yang mengotori pikiran ibu, membuat ibu membenci bapak dan menyalahkan istri baru bapak yang kebetulan satu suku dengan Elena. "Ibu tak akan bisa memaafkan bapakmu, terutama wanita yang telah merebut bapak dari ibu. Gara-gara dia juga ibu tak dinafkahi. Kamu memang dikasih duit oleh bapakmu, kan enggak? Pokoknya semua ini kejadian yang ibu alami adalah kesalahan wanita matre itu. Yang satu suku dengan Elena, ibu yakin Elena juga sama seperti dia." Astaga, ibu terus-menerus berpikiran seperti itu. Berarti memang jiwa ibu sudah dikotori oleh pikiran tersebut. Siapa sih laki-laki itu sampai ia tega membuat ibuku seperti ini? "Kita akan pulang kampung besok, Mas. Tidak bisa seenaknya itu orang berbuat seperti ini pada keluarga kita," ungkap Sisil mengajak untuk pulang kampung. Aku bingung, urusanku dengan Elena juga belum selesai. Tidak tahu kabar anak dan istriku saat ini. Aku bingung, Sil. Keluargaku jadi taruhannya. Elena belum ada kabarnya. Kepalaku rasanya mau pecah menghadapi masalah ini, ungkapku sembari mengerutkan kening ini. Saat kami sedang memikirkan masalah yang benar-benar pelik ini, seperti benang kusut rasanya, tiba-tiba datang seseorang mengetuk pintu. "Tok tok tok, permisi Pak." "Iya, ada apa?" "Ini Pak, ada surat." "Terima kasih banyak ya Pak.
Lalu orang itu pergi dan segera aku buka dan baca surat tersebut. "Surat dari siapa, Mas?" tanya Sisil. Aku terdiam, fokus membaca surat gugatan cerai yang Elena layangkan padaku. Dengan menghela napas, aku sobek surat tersebut lalu membuangnya ke tong sampah. Astaga, keluargaku kini yang hancur. Aku harus bagaimana? Melanjutkan mencari tahu tentang ibu atau menceritakan pada Elena semuanya? "Elena, kamu di mana? Bagaimana mau aku ceritakan kalau keberadaanmu saat ini saja aku tak tahu?" "Dari siapa?" tanya ibu. "Elena gugat cerai, Bu." Aku bicara pelan karena sudah kecewa berat. "Syukurlah, akhirnya kalian akan berpisah." Astaga ibu, aku ingin memaki-maki ibu rasanya, tapi bibir ini tak mampu melakukannya. "Sil, aku titip ibu ya. Sepertinya aku tahu keberadaan Elena saat ini," pesanku padanya. "Kamu mau kemana? Tidak jadi berliburnya?" tanya ibu. "Bu, tolong ngertiin kali ini aja. Pernikahanku kini diambang kehancuran," sahutku memohon. "Bagus gitu Farhan, ibu tetap tidak menyukai Elena." "Iya, itu akan sama seperti perebut bapakmu," ujar ibu membuatku menghela napas. Masih saja ia berprasangka buruk terhadap Elena, bahkan sangat yakin bahwa Elena itu akan menghancurkan hidupku juga. "Sudah Mas, biarkan ibu bersamaku. Cepat kamu pergi, selamatkan pernikahanmu," seru Sisil yang kini mendukungku. Aku bergegas keluar rumah dengan menggunakan motor yang aku beli khusus memakai nama Elena. Di STNK mobil dan motor memang memakai nama Elena. Bahkan rumah pun aku beli mengatasnamakan Elena. Itu bukan karena kemauan Elena, itu memang aku yang berinisiatif. Karena aku memiliki 2 orang anak yang suatu saat akan mendapatkan itu semua. Jika semua aset atas namaku, aku khawatir jika aku mati nanti, anak-anakku akan terlantar karena pihak keluarga bisa saja mengakui hartaku. Elena sendiri pasti sangat menyayangi anak-anaknya, tidak mungkin menelantarkan Rasya dan Vida. Aku melaju dengan kecepatan sedang, berharap sampai rumah eyangnya Elena dalam waktu hanya 3 jam. Aku harus sampai sana secepatnya untuk membicarakan ini padanya dan keluarga besarnya. "Elena, tunggu aku ya. Aku masih ingin bersamamu. Percayalah sayang, ini hanya kerikil dalam keluarga kita. Selama ini keluarga kita adem ayem, dan saat ini Tuhan sedang memberi guncangan. Semoga kita bisa melewati ujian ini untuk menjadikan keluarga kita tambah harmonis dan saling mengerti satu sama lain." Benar dugaanku, Elena dan keluarganya berada di sini. Mobil terparkir di depan halaman rumah eyang. Aku berharap mereka tidak menyembunyikan Elena dariku. Tak lupa membawa bukti tentang kunjunganku ke dokter spesialis kejiwaan, agar Elena dan keluarganya percaya bahwa aku tidaklah sedang bergurau atau bahkan mencari alasan untuk melindungi ibu. Kulangkahkan kaki ini dengan lambat. Langkah kaki ini masih amat berat. Khawatir perjuanganku tak membuahkan hasil seperti harapanku. "Assalamualaikum," ucapku di depan pintu, berharap mereka tidak mengusirku. "Waalaikumsalam," sahut mereka bebarengan. Tidak ada suara Elena di ruangan itu. Yang ada hanya Bu Laksmi dan Pak Hendra. Eyangnya pun tidak ada di ruang tamu. "Farhan," ucap Bu Laksmi dengan wajah membeku. "Iya Bu, aku datang ingin jemput Elena," sahutku memberanikan diri. "Masuk sini," seru Bu Laksmi. Lalu Pak Hendra menepis. "Tidak, jangan biarkan laki-laki pengecut ini masuk," sahutnya tidak mengizinkan aku menginjakkan kaki di rumah ini. Astaga, sakit disebut laki-laki pengecut. Akan tetapi, yang bapaknya Elena bilang itu benar adanya. Aku adalah laki-laki pengecut yang tidak bisa menjaga hati istriku. "Pak, maafkan saya janji akan memperbaiki ini semua," ucapku memohon. Kamu tahu tidak, gara-gara kamu yang tidak tegas dengan ibumu, anakmu yang jadi kena imbasnya. Kamu tahu tidak, kalau Rasya dan Vida sering dipukuli oleh Elena, ibunya sendiri. Tiap kali Elena kesal terhadap ibumu, ternyata ia lampiaskan pada anak-anak. Astaga, ucapan Pak Hendra membuatku benar-benar terpukul. Ternyata Elena juga mengalami gangguan mental, hanya saja berbentuk kekerasan terhadap anak-anak. Ini lebih parah dari gangguan kejiwaan ibuku. "Pak, maafkan aku janji akan perbaiki ini semua," sahutku kini tersungkur di kaki Pak Hendra, bapaknya Elena. Rasanya terpukul sekali mendengar ucapan mertuaku tentang kondisi psikis Elena. "Bangun nak, ayo duduk di sini." Saat ini Elena sedang berusaha membuang rasa sakit hatinya terhadap Bu Marni ibumu, ucap Bu Laksmi membuatku tersentuh. Air mata ini tak sanggup lagi aku tahan. Air mata tiba-tiba mengalir begitu saja. Sakit dada ini mendengar kabar dari bapak mertuanya.
izinkan aku bicara pada Elena, Bu. Ucapku kembali memohon. Tidak, tegas Pak Hendra. Pak, ini bukti bahwa ibuku melakukan itu semua juga karena kondisi kejiwaan yang terganggu. Aku juga tidak mengetahui bahwa Elena mengalami gangguan psikis. Kita sama-sama tidak menginginkan ini terjadi, terutama ibuku, Pak. Beliau juga tidak menginginkan sakit jiwa. Ujarku membuat Bu Laksmi dan Pak Hendra terbelalak. Sepertinya mereka juga baru mengetahui kondisi ibuku. Jadi, selama ini anakku Elena serumah dengan orang yang sakit jiwanya? Tanya Pak Hendra kesal bercampur kaget. Iya, Pak, maafkan aku, telat mengetahui akan hal ini. Ceritanya panjang sekali, ujarku sambil menyeka air mata. Rasanya, ini kali pertamanya aku cengeng seperti ini. Bagaimana, Pak? Apa kita berikan Farhan kesempatan untuk bicara pada Elena? Bu Laksmi memikirkan sekali lagi. Ia tampak bingung, memberikan aku kesempatan atau stop sampai di sini. Meskipun aku berharap penuh mertuaku memberikan izin, tapi aku tidak mau nyelonong begitu saja. Bagaimanapun keluargaku telah menyakiti istri dan anak-anakku. Anak beserta cucu dari Bu Laksmi dan Pak Hendra. Pak Hendra terdiam. Ia duduk terpaku, tak memberikan izin maupun melarang. Ia hanya melamun dan tiba-tiba meneteskan air mata. Pak, aku menyakiti hati Bapak, tanyaku dengan nada mendesak kesal. Desakku sambil mengepal dan memukul sofa. Iya, aku kesal terhadap diri ini. Kenapa begitu bodoh? Farhan, Elena itu anak pertama Bapak. Cinta pertama Elena yaitu Bapak. Kalau Elena sakit, Bapak ikut merasakannya. Kalau Elena bahagia pun, Bapak turut bahagia. Ucap Pak Hendra membuatku makin merasa bersalah. Untuk itu, izinkan aku menemui Elena. Aku ingin menjelaskan semuanya pada putri pertama Pak Hendra. Sautku ikut menitihkan air mata. Di ruang tamu ini penuh haru. Seketika suasana menjadi hening dan penuh dilema. Baik, Bapak dan Ibu akan mengantarkan kamu ke tempat Elena. Ia sedang bersama sesepupunya di pelosok. Sekedar mencairkan suasana hatinya. Saut Pak Hendra membuat hatiku bergetar. Terima kasih banyak, Pak, telah memberikan aku kesempatan. Aku janji akan mengembalikan mental Elena yang terkadang terganggu. Sahutku sambil bangkit dari duduk. Sebentar, Ibu titip Rasya dan Vida dulu yang sedang main di rumah bibinya, ucap Bu Laksmi. Kebetulan rumah Eyang, Bibi, dan saudara lainnya berdekatan. Jadi sebenarnya di sini adalah tempat ternyaman untuk menitipkan mereka. Kami pun segera bergegas ke rumah sepupunya Elena di pelosok. Ia sengaja diberikan ruang untuk menyendiri, menyejukkan hatinya dan dipikisahkan dari kedua buah hati. Farhan, memang Bu Marni kenapa? Tanya ibu mertuaku sambil berjalan kaki. Karena rumah sepupuku di pelosok, kami harus berjalan kaki mengarungi jalan terjal. Ibu trauma mendalam, Bu. Jadi saat masih di kampung, ibu pernah mengalami hal-hal yang tidak senonoh, hingga harus menikah lagi. Dan saat ini ibu memiliki anak balita di kampung. Bukan hanya itu, ibu pun, aku rasa diperas oleh si pelaku. Karena sampai menggadaikan tanah di kampung, aku pun belum menyelidiki hal ini. Aku harus menyelamatkan pernikahanku dengan Elena dulu, Bu. Sautku sembari berjalan dengan gagah. Trauma? Lalu apa hubungannya dengan Elena? Tanya mertuaku, aku sudah menduganya. Ia pasti menanyakan hal ini. Dokter bilang karena tekanan inilah ibu menyalahkan wanita yang merebut bapak dari sisinya. Jadi bapakku ternyata masih hidup. Ia pergi dengan wanita lain dan kebetulan Elena bersuku sama dengan wanita itu, Bu. Jelasku. Astaga, ternyata begitu ceritanya. Jadi Bu Marni pikir semua suku yang sama dengan perebut suaminya adalah sama juga pemikirannya. Iya, Bu, ibuku bilang Elena akan menggerogoti hartaku sampai ibu tak akan mendapatkan apapun. Ujarku menjelaskan dengan rasa malu. Aku khawatir ibu mertua tersinggung dengan ucapanku. Kenapa kamu tidak berusaha menjelaskan bahwa tiap kepala itu beda pemikiran? Satu suku pun ada yang begitu, saut ibu mertuaku. Kalau jiwa sudah terguncang, sulit melakukan penjelasan, Bu. Jalan satu-satunya memang memisahkan antara Elena dan ibuku terlebih dahulu. Nanti seiring waktu, aku akan coba menyembuhkan rasa trauma pada ibu. Iya, Farhan, Elena juga butuh penyembuhan atas tekanan mentalnya terhadap anak-anak. Kamu harus berjuang untuk menyembuhkan dua orang sekaligus, tutur ibu menjelaskan. Perjalanan kami hanya sebentar, tak terasa sudah sampai di tempat tujuan, karena tadi sambil ngobrol di jalan. Sudah sampai, mari masuk. Lalu aku duduk di ruang tamu, menunggu Elena datang ke hadapanku. Aira, tolong bawa Elena ke ruang tamu, perintah Bu Laksmi. Tidak lama kemudian, gadis bernama Aira pun muncul bersama istriku, Elena. Ya Tuhan,
Aku terkejut melihat penampilan istriku. Ini wajahnya kusam, matanya sembab seperti kebanyakan nangis. Elena sayang, panggilku pada istriku yang masih terperangah melihat kedatangan laki-laki pengecut. Mas Farhan, sautnya masih mengenaliku. Lalu ia merapikan rambutnya yang panjang terurai. Matanya ia usap dengan kedua tangan, lalu menghampiri aku dengan langkah perlahan. Elena, kamu tidak apa-apa? Tanyaku menghampirinya juga. Mertuaku yang menyaksikan ikut terharu dan menangis melihat pertemuanku dengan Elena. Mas, aku mohon jangan tinggalin aku lagi, ucap Elena menyergap pundakku. Aku memeluknya erat, tak ingin melepaskan pelukannya. Berarti surat gugatan cerai itu bukan Elena yang menginginkan. Kemudian Pak Hendra yang teramat kesal atas perbuatan ibuku terhadap anaknya. Aku tidak akan meninggalkan kamu, asalkan kamu janji, jangan pergi jauh lagi, ungkapku pada Elena yang menangis di sandaran bahu ini. Lalu ibu gimana? Tanya Elena melepaskan pelukannya. Aku menatap wajahnya yang kini lusuh. Mungkin ia terlalu memikirkan masalah pelik ini. Maafkan aku Elena, telah membuatmu jadi seperti ini. Gadis yang dahulu molek dan anggun, yang selalu menomorsatukan penampilan, kini berubah jadi gadis lusuh gara-gara aku, suami bodoh. Ini yang aku mau ceritakan Elena, ungkapku kini melepaskan pelukannya. Kami duduk di sofa, dibayarkan oleh mertuaku untuk bicara dari hati ke hati. Cerita apa mas? Tanya Elena penasaran. Ibu trauma mendalam Elena. Jadi saat masih di kampung, ibu pernah mengalami hal-hal yang tidak senonoh. Hingga harus menikah lagi dan saat ini ibu memiliki anak balita di kampung. Bukan hanya itu, ibu pun aku rasa diperas oleh si pelaku. Karena sampai menggadaikan tanah di kampung, aku pun belum menyelidiki hal ini. Aku kepikiran kamu juga. Kemarin aku ke dokter spesialis kejiwaan. Itu untuk konsultasi kondisi ibu. Karena ibu terus-menerus menyalahkan kamu Elena. Ternyata dokter bilang ada trauma mendalam yang membuat ibu begitu membenci kamu. Sautku dengan memandang wajah Elena yang kini lusuh. Penyebabnya bapak. Tapi kenapa ibu membenciku mas? Aku kok aneh dengarnya, ucap Elena sembari mengerutkan kening. Ia tampak tidak percaya. Dokter bilang karena hal inilah ibu berpikir seandainya wanita itu tidak merebut bapak, pasti ini semua tidak akan terjadi, ujarku menjelaskan. Mas, lalu apa hubungannya denganku? Ternyata Elena masih juga belum paham. Elena, karena kejadian itulah ibu menyamaratakan bahwa suku yang sama dengan wanita itu sifatnya sama. Ungkapku membuat Elena tercengang. Kalau begitu sulit mas untuk kita bersatu, ujar Elena patah semangat. Bisa, kita bantu ibu untuk sembuh. Sautku mengajak Elena bekerja sama. Mas, kemarin aku sudah gugat cerai kamu. Sebenarnya berat, tapi bapak meyakinkan aku. Bapaklah yang paling sakit hati atas perlakuan ibu terhadapku, ujar Elena. Elena, aku kesini karena surat gugatan cerai itu. Untuk itu jika ada yang menghubungi kamu untuk mediasi, kita harus hadir ya. Nanti di sana bisa kita urungkan niat untuk tidak jadi bercerai, ungkapku sembari merapikan rambut Elena yang sudah kusut. Astaga, istriku kini terlihat sangat tak terawat. Mas, maaf ya, aku sudah salah paham pada ibu, ucap Elena menyesal. Gak perlu minta maaf, kamu kan juga korban. Aku yang harusnya minta maaf. Maafkan aku ya Elena. Aku juga salah mas, terlalu tertutup pada kamu. Anak-anaklah yang jadi pelampiasan aku saat hati ini sudah mulai tak bisa menampung semuanya sendirian, ungkap Elena dengan amat menyesal. Ya sudah, tidak perlu saling merasa bersalah. Lebih baik kita perbaiki ini semua agar tetap menjadi seperti awal kita menikah, ucapku. Lalu ibu mertuaku datang dan ikut bincang-bincang bersama. Karena gugatan cerai sudah ada, jadi kalian harus ikut prosedur untuk mediasi nanti ya. Maafkan kami yang sempat mempengaruhi Elena untuk bercerai denganmu Farhan, ucap Bu Laksmi saat menghampiri kami. Iya bu, wajarlah ibu dan bapak melakukan ini karena memang tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya tersiksa batinnya. Elena, wajahmu sudah amat tak terawat. Karena belakangan sangat terpukul atas masalah ini. Lebih baik sekarang kamu rawat kembali ya tubuh dan wajahmu, ucap ibu membuat Elena mengambil cermin untuk melihat kondisinya sendiri. Astaga, iya bu, wajahku jadi kucel gini, ucap Elena panik. Elena, aku tidak peduli itu, wajahmu seperti nenek-nenek pun aku tetap mencintaimu seutuhnya. Cintaku hanya untukmu seorang, ungkapku menggenggam tangan Elena. Ia pun tersenyum merekah, matanya kembali berbinar-binar. Ya Tuhan, jangan ambil senyum ini dari wajah Elena lagi. Biarkan ia tersenyum seperti ini selamanya. Mas, aku kangen kamu yang seperti ini.
Dulu 2 tahun lalu kamu sering bicara seperti ini padaku. Semenjak ada ibulah kamu berubah. Mungkin tidak enak ya mas kalau ngegombal di hadapan ibu, tanya Elena yang ternyata penuh harap. Astaga, setelah aku ingat-ingat, memang benar ucapan istriku Elena. Ia sangat berharap seperti masih memiliki rasa seorang, di mana saat itu aku sangat memperhatikan Elena dan keluarga. Ibu hanya ingin memberikan saran, jika nanti sudah kembali seperti semula, lebih baik jangan satu rumah. Misal kamu ingin ibumu di kota yang sama, belikan rumah yang dekat-dekat kamu saja. Jangan tinggal serumah lagi, ucap Bu Laksmi memberikan saran kepadaku. Kemungkinan nanti kalau ibu sudah sembuh dari traumanya, barulah aku belikan ia rumah bu, sautku memberikan pengertian. Mas, aku mau mandi dulu ya, mau bersolek untukmu, ucap Elena dengan senangnya. Ia kembali bersemangat. Elena, ya sudah, kalau mau mandi, aku tunggu, ucapku sambil tertawa kecil, melihat tingkah istriku yang sedikit genit saat ini. Sambil menunggu Elena mandi, aku akan menghampiri anak-anakku di rumah sebelah eyangnya Elena. Sedari tadi, aku tak jumpa dengan eyangnya, mungkin sedang bersama Rasya dan Vida. Kata Bu Laksmi, Rasya dan Vida yang menjadi pelampiasan Elena saat ia marah. Sebaiknya aku lebih memperhatikan anak-anak agar mereka juga tak membenci mamanya. Papa, teriak Rasya. Vida pun ikut berlari mengejar kakaknya yang menyergap tubuhku. Ia hanya bersorak karena Vida belum lancar berbicara. Anak papa, apa kabarnya? Tanyaku sambil memeluk mereka berdua. Lalu eyangnya datang menghampiriku. Plak! Pukulan yang melayang di pipiku dari tangan eyang yang sudah keriput. Astaga, ini pukulan pertama yang dilayangkan karena kebodohanku. Eyang! Teriak Rasya. Harusnya Rasya tak melihat ini. Kenapa eyang melakukan ini di hadapan anak-anak? Karena pukulan eyanglah Rasya dan Vida memelukku erat-erat. Maaf eyang, aku minta maaf jika aku salah selama ini, ucapku memohon. Lihat ke arah anak-anakmu. Atas perbuatan ibumu mereka seperti ini, tegas eyang menyudutkan aku. Astaga, aku baru menyadari, anak-anakku begitu takut melihat aku ditampar oleh eyang. Itu artinya Rasya dan Vida pun trauma atas pukulan yang Elena sering layangkan kepada mereka. Kakiku tiba-tiba terasa lemas. Lutut ini tak kuat menopangnya, dan aku pun tersungkur di lantai bersama anak-anak. Ini penyesalan yang mendalam sangat mengguncang perasaanku. Aku memang tidak becus mengurus rumah tangga. Ini semua kesalahanku dan berimbas ke banyak orang. Eyang, aku menyesal. Bagaimana cara membuat mereka lupa akan trauma pukulan? Tanyaku sembari menangis. Kini aku rapuh karena anak-anak pun menjadi korban atas kebodohanku. Eyang tidak mengerti soal itu. Untuk sementara jangan biarkan mereka tinggal bersama ibumu yang sudah tidak memiliki perasaan, ungkap Eyang dengan bencinya. Eyang belum mengetahui hal ini. Semoga saja Eyang dapat mengerti kondisi ibu setelah aku menjelaskan. Eyang, sebenarnya ibu mengalami gangguan jiwa. Itu yang membuatnya begitu membenci Elena, ungkapku pada Eyang yang belum tahu kondisi ibu. Tiba-tiba Bu Laksmi menghampiri. Ia yang akan menjelaskan pada Eyang nanti. Sudah Farhan, tidak usah dijelaskan. Nanti ibu yang menjelaskan pada Eyang. Kamu ajak Rasya dan Vida bermain saja. Mereka kangen dengan kamu, ucap Bu Laksmi memerintah aku. Baik bu. Eyang, aku permisi ajak Rasya dan Vida ke depan, main di teras, sahutku sambil berlalu pergi dengan membukukan badan. Sopan santun harus tetap aku terapkan pada yang lebih tua. Akhirnya aku bisa bermain dengan kedua anakku lagi. Mereka sangat senang sekali, senyumnya, tawanya, candanya, aku benar-benar bahagia melihat mereka. Saat sedang bercanda dan melepaskan kangen pada anak-anak, Sisil menghubungi aku. Pasti ia menyuruhku untuk pulang, disuruh oleh ibu. Lebih baik tidak usah diangkat. Aku benar-benar sedang melepas rasanya kangen pada anak-anak. Namun, telepon terus berdering. Apa ada hal penting yang ingin Sisil sampaikan? Aku angkat saja. Semoga tidak ada hal apapun. Halo? Halo mas, kok lama sekali angkat teleponnya? Ada apa Sil? Mas, ibu nyuruh kamu pulang. Dalam waktu 3 jam ini, kamu harus pulang katanya, ucap Sisil di seberang sana. Astaga, bikin gemas saja. Ibu benar-benar egois. Aku sudah berikan semua waktuku untuknya. Kini saat bersama keluarga kecil pun, ia pinta buru-buru. Iya, jawabku singkat. Lalu aku matikan teleponnya dan melanjutkan bermain dengan anak-anak. Karena sebentar lagi harus pulang menuruti permintaan ibu. Ayo Pah, main lagi. Ajak Rasya sudah naik di punggungku. Dan ia pun sangat senang, berteriak dan tertawa selayaknya anak-anak. Sejenak aku bisa melupakan masalahku di saat mereka bersama.
Ayo, kita main terus ya. Setengah jam lagi papa pulang. Ucapku membuat anak-anakku terdiam. Dan tiba-tiba, Bu Laksmi datang dengan kehebohannya. Ia panik dan cemas, entah apa yang ingin ia sampaikan. Farhan, Elena! Teriak Bu Laksmi dengan napas tersengal-sengal. Astaga, ada apa dengan Elena? Bu, ada apa dengan Elena? Tanyaku mulai panik. Elena pingsan dan kakinya keluar darah, sahut Bu Laksmi cemas. Astaga, ayo Bu, bawa Elena ke klinik terdekat, sahutku sambil memberikan Vida kepada ibu. Lalu aku bergegas membawa Elena, terkejut campur panik saat melihat darah yang mengalir di kakinya. Ada apa ini? Elena kenapa? Astaga, pikiranku sudah kemana-mana. Ya Tuhan, tolong jangan ambil Elena sebelum aku membahagiakannya. Di balik itu ponselku terus berdering. Telepon dari Sisil, kadang ibu yang menghubungi. Aku tidak mengangkatnya. Bingung dengan keadaan Elena di sini. Tidak mungkin aku meninggalkan ia dalam keadaan seperti ini. Elena sudah berada di dalam mobil. Pak Hendra dan Bu Laksmi ikut mendampingi. Rasya dan Vida sudah dititipkan oleh Bibi dan Eyang. Pasti Eyang akan terus menyalahkan aku atas kejadian yang menimpa cucu kesayangannya, Elena. Kami bergegas mencari klinik terdekat untuk melakukan pertolongan pertama pada Elena. Farhan, itu ponselmu berdering terus, ucap Bu Laksmi. Aku sedang fokus mengendarai mobil, tidak mungkin mengangkat telepon. Biarkan saja Bu, Elena sedang membutuhkan pertolongan dengan cepat, sahutku sembari memegang gagang setir. Paling-paling ibu hanya ingin menyuruhku cepat pulang, karena mengetahui bahwa aku sedang berada di tempat Elena. Nyawa Elena lebih berharga saat ini, aku tak pedulikan ibu. Ya, halo Bu, aku sedang di jalan, hubungi aku nanti lagi ya. Aku terpaksa mengangkat telepon, karena ponsel terus-menerus berdering. Mas Farhan, ibu tidak ada di rumah, ibu kabur entah kemana, sahut Sisil di seberang sana. Astaga, kini pikiranku berada di dua tempat. Keduanya adalah orang yang amat aku cintai. Astaga Sisil, kamu minta tolong suamimu dulu. Tolonglah Sil, Elena dalam keadaan pingsan. Ini sedang dalam perjalanan ke klinik. Aku panik, masih konsentrasi dalam menyetir. Namun pikiran juga terpecah menjadi dua. Ibu please, jangan berbuat aneh-aneh. Aku di sini sedang dalam posisi sulit. Setidaknya, aku berusaha memperbaiki kebodohanku selama ini, yang kurang memperhatikan orang-orang di sekitarku, terutama ibu dari anak-anakku. Aku menemukan klinik 24 jam di jalan, lalu berhenti meminta pertolongan. Syukurlah, di klinik tersebut ada dokter jaga yang sangat sigap. Dok, tolong istri saya, ucapku cemas. Lalu dokter membawa Elena ke ruang periksa. Bu, tenang ya, Elena tidak kenapa-napa, aku yakin itu. Ucapku menenangkan hati Bu Laksmi, padahal aku sendiri sudah rapuh. Iya Farhan, tolong selamatkan anak ibu. Tolong setelah ini buat ia bahagia. Ujar ibu membuatku merasa bersalah. Kebahagiaan Elena telah aku rampas setelah menghadirkan ibuku di dalam rumah ini. Maafkan aku ya Bu, aku janji setelah ini akan memperbaiki semua yang telah hancur. Lalu dokter memanggilku dan memberitahu kondisi Elena saat ini. Pak, bapak suaminya? Tanya dokter berseragam putih. Iya dok, bagaimana keadaan Elena? Tanyaku cemas, tangan ini sudah dingin. Tak sanggup rasanya mendengar kabar dari dokter jika kabarnya buruk. Pak, sebaiknya Bu Elena dibawa ke spesialis kandungan. Sepertinya ada masalah di rahimnya, ujar dokter yang menangani Elena. Maksudnya gimana dok? Saya akan memberikan resep penguat kandungan. Untuk sementara Bu Elena minum obat itu dulu. Kalau bisa secepatnya diperiksa ke dokter spesialis kandungan, sahut dokter kembali menegaskan. Penguat kandungan? Berarti Elena hamil dok? Tanyaku heran. Bu Laksmi pun menoleh. Ia terkejut dengan apa yang dokter bilang barusan. Iya pak, istri bapak itu sedang hamil, sudah 9 minggu usianya. Bapak belum tahu itu? Tanya dokter balik. Belum dok, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas informasinya. Iya, sama-sama. Ini resepnya tunggu di bagian farmasi. Dengan perasaan senang bercampur kaget atas berita kehamilan Elena. Semoga janinnya tidak kenapa-napa. Semoga Elena dan bayinya kuat. Bu, alhamdulillah Elena tengah hamil, ucapku senang. Farhan, kamu jaga baik-baik perasaan Elena. Ia sedang mengandung, sensitif, dan satu lagi, jangan sampai ia stres. Bisa-bisa Elena akan menyakiti bayi yang ada di dalam kandungannya jika ia mendapat tekanan lagi, ujar Bu Laksmi berpesan. Iya Bu, aku akan berusaha untuk adil terhadap Elena, meskipun ibuku juga sedang dalam keadaan terganggu jiwanya. Iya, kamu mesti bisa berbagi waktu untuk Elena juga ibumu, sahut Bu Laksmi.
Elena istriku, aku bahagia kamu sedang mengandung anak kita lagi. Mungkinkah ini satu tanda bahwa Tuhan sedang menguji keluarga kita? Dan kini Tuhan berikan kita kebahagiaan di tengah ujian ini. Segeralah pulih sayang, aku rindu akan sosok wanita penyayang sepertimu. Kamu adalah wanita yang terbaik yang selalu ada di relung hatiku ini. Tetaplah menjadi belahan jiwaku yang tak pernah lelah menghibur dikala aku terluka. Farhan, jangan melamun. Ini ponselmu berdering. Sapa Bu Laksmi padaku yang sedang melamun memikirkan Elena. Lamunanku pun buyar saat ibu mengejutkan aku melalui sambungan telepon. Ternyata yang menghubungi aku adalah ibu. Bu, ada apa? Tanyaku kesal. Ini aku Sisil, Mas. Kan tadi aku bilang ibu tidak ada di rumah. Saud Sisil mengingatkan aku. Ya Tuhan, aku lupa bahwa Sisil tadi bilang kalau ibu kabur dari rumah. Maaf Sil, aku lupa. Sudah minta suamimu cari? Tanyaku. Sudah Mas, kenyataannya sulit menemukan ibu karena tidak pernah tahu ibu selama ini bergaul dengan siapa. Saud Sisil. Kamu kan pegang ponselnya. Sudah ku cari, tapi tidak ada satu kontak pun yang ada di ponselnya. Hanya ada namaku, Mas Farhan dan Mbak Elena, Mas Arga dan satu lagi kontaknya Supri. Ujar Sisil membuatku curiga dengan nama terakhir yang ia sebutkan. Supri, coba kamu hubungi kontak itu Sisil. Nanti Mas akan pulang setelah memastikan kondisi Elena sudah membaik. Ucapku pada Sisil. Mas, kamu tidak khawatir dengan ibu? Tanya Sisil lagi, membuatku kian makin merasa bersalah. Kalau situasi sulit seperti ini terus-menerus, lama-kelamaan aku yang terganggu jiwanya. Astaga, tolong aku Tuhan. Iya, sembari bercari kabar melalui saudara dan rekan-rekannya Sil, Mas pulang kalau Elena di sini sudah membaik. Ucapku sekali lagi. Mas, di sana Elena banyak yang sayang, sedangkan ibu hanya memiliki kita, Mas. Lagi-lagi ucapan Sisil membuatku ingin menangis dan ingin menyalahkan diri sendiri. Aku menghela napas, memikirkan jawaban yang akan aku lontarkan pada Sisil. Harus bicara apa lagi ke Sisil? Tak pernah merasa dalam situasi seperti ini. Ini kali pertamanya mengalami hal ini. Kedua orang yang kucintai berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatianku. Sil, kalau kamu jadi aku, pasti tahu rasanya kebingungan memilih. Mas berada di antara pilihan yang sulit. Keduanya membutuhkan Mas Farhan. Ucapku membuat Sisil di seberang sana terenyuh. Ia terdiam, tak berani berkata lagi. Baik Mas, aku tunggu ya. Semoga Mbak Elena baik-baik saja, agar Mas Farhan bisa segera kembali. Ujar Sisil kini mengerti. Harus menjelaskan detail dulu, barulah ia mengerti keadaanku di sini, yang dihimpit oleh ibuku dan ibu dari kedua anakku. Aku mencoba masuk ke ruangan Elena untuk bicara padanya mengenai kehamilan dan akan membawanya ke dokter spesialis di kota ini. Elena harus tahu kondisi ia saat ini sedang mengandung. Aku buka daun pintu yang bercatkan putih. Di samping ranjang rumah sakit sudah ada Bu Laksmi yang menemani. Bu, sudah bicara pada Elena? Tanyaku pada ibu mertuaku. Sudah, tapi Elena masih tetap tidak percaya, sahut Bu Laksmi. Tidak percaya bahwa kamu hamil? Tanyaku menyorot ke arah mata Elena. Iya Mas, karena selama ini aku melakukan KB, ujar Elena membuatku terkejut. Ia melakukan itu, padahal aku tak pernah memerintahnya, karena memang aku berencana memiliki anak 3 dengan jarak dekat. KB, aku tidak pernah menyuruhmu melakukan itu. Sejak kapan? Kamu KB apa? Tanyaku penasaran. KB suntik Mas. Maaf ya Mas, 7 bulan belakangan baru aku lakukan KB setelah perlakuan ibu kepadaku. Astaga, itu alasan Elena melakukannya. Lagi-lagi karena ibuku. Berarti dokter menyarankan untuk dibawa ke spesialis kandungan. Karena hal ini Elena, kamu mau ya dibawa ke sana? Ajakku dengan memohon. Iya Elena, kalau ceritanya seperti itu kamu harus periksakan pada ahlinya, ucap ibu menyusul. Ibu, Elena, aku izin pulang dulu boleh? Besok kita periksa kandungan kamu ke dokter spesialis. Saat ini aku harus mencari keberadaan ibu yang hilang. Ujarku memberanikan diri. Semoga saja mereka mengerti dan paham. Aku lihat wajah Bu Laksmi agak kesal. Sebentar-sebentar matanya melirik ke arahku. Kalau respon Elena hanya menghela napas, apa ia juga keberatan atas ucapanku barusan? Silahkan Farhan, semoga Bu Marni tidak benar-benar menghilang. Ujar Bu Laksmi membuatku mengernyitkan dahi. Bagaimana bisa menghilang bohong? Apa maksudnya Bu Laksmi? Apa hanya akal-akalan ibu? Kalau memang ini hanya akal-akalan ibu, aku akan marah padanya. Ya sudah, antar aku pulang dulu Mas.
Saud Elena beranjak dari tempat tidur. Ia mengizinkan aku pulang, tapi wajahnya tidak bisa bohong. Ia seperti orang kesal, tidak ikhlas aku pergi mencari ibu. Lalu kami pulang ke rumah Eyang, karena memang klinik tadi dekat di rumah Eyang. Lalu aku pamit agar dapat menemukan ibu lebih cepat. Sisil, kamu di mana? Aku sudah dalam perjalanan arah pulang. Ucapku pada Sisil yang masih menggenggam ponsel milik ibu. Aku sedang mencari ibu ke rumah bapak mas. Sisil aneh saja bicaranya. Mana mungkin ibu ke rumah suami yang telah menyakiti hatinya. Sil, kamu gak usah aneh-aneh. Masa iya ibu pergi ke rumah bapak? Bukankah jaraknya juga agak jauh? Dapat memakan waktu sekitar 2 jam. Mas, tadi ada yang melihat ibu di lokasi bapak tinggal. Aku kan dulu pernah tinggal di daerah sana, saud Sisil. Ya sudah, nanti kamu kirim lokasinya. Mas langsung ke sana saja. Ucapku sambil membelokkan setir. Tidak jadi pulang ke rumah ibu. Karena percuma, ibu memang pergi. Tidak pura-pura seperti kecurigaan Elena dan Bu Laksmi. Wajar saja jika mereka curiga. Mungkin sudah terlalu sering ibu berbuat semena-mena terhadap Elena. Tidak lama kemudian, setelah 1 jam aku berada di perjalanan pulang, ada chat masuk dari Sisil. Ting! Lokasi yang Sisil kirim sudah masuk. Aku berhenti sejenak. Ternyata lebih dekat dari arah sini. Hanya 1 jam untuk sampai ke sana. Lalu aku kirim pesan pada Sisil. Kamu sudah sampai? Baru saja, Mas. Bagaimana? Benar ada ibu atau tidak di sana? Sisil hanya membaca pesan. Tidak ada jawaban saat itu. Aku menunggu kabar darinya. Tak lama kemudian, Sisil menghubungiku kembali. Halo, Mas. Iya, aku sedang menunggu kabar darimu. Ibu dibawa ke kantor polisi, Mas, oleh warga sini. Barusan banget katanya dibawa. Aku telat datang, Mas. Astaga, ibu kenapa? Ia melakukan hal apa di kampung orang? Sampai-sampai warga sekitar membawanya ke kantor polisi. Aku terperangah dibuatnya saat Sisil berbagi kabar terbaru tentang ibu. Dan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di part berikutnya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.